Namaku Safa. Aku anak seorang petani. Bapakku, bapakku hanya seorang pria sederhana yang setiap pagi pergi ke sawah membawa cangkul dan segenggam harapan. Ya, harapan dapat menghidupi anak dan istrinya dengan sejahtera. Tapi apa yang kami dapat dari hidup ini? Kami masih serba kekurangan, tak seperti yang lain. Kami hidup sangat sederhana, sangat sederhana. Saking sederhananya, tak ada lauk di meja makan. Kadang hanya nasi dan garam saja. Tak seperti mereka yang kaya, yang hidup berkecukupan. Makan enak, ayam, ikan, roti, susu, dan masih banyak lagi. Kadang aku marah dalam hati. Mengapa bapakku hanya jadi seorang petani? Mengapa? Bapak menanam padi dengan tekun dan bersemangat. Tapi mengapa kami tak pernah menikmati hasil yang memuaskan? Bukankah petani itu pahlawan pangan? Tapi kenapa tak ada penghargaan? Bahkan ada bantuan dari pemerintah, bapakku tak mendapatkannya. Pemerintah memang begitu. Katanya hanya datang saat tertentu, janji-janji manis. Setelahnya, petani tetap miskin, tetap seperti ini. Coba kalian bayangkan, bagaimana kami bisa sejahtera dari hasil panen kami? Kalau harga padi sangatlah murah. Bahkan kata teman-temanku yang punya televisi, pemerintah masih melakukan impor beras dari negara-negara lain. Lalu, bagaimana kerja keras petani seperti bapakku? Nah, belum lagi. Ibu! Ibu! Hari ini kita cuma makan lauk asin lagi, kah? Emangnya ibu gak mampu membeli sekerat kaki? Aku bosan tau gak? Iya, Nak. Hari ini kita cuma pakai lauk asin saja. Kalau kamu mau makan, buat saja, Nak. Mau bapak pulang dari sawah. Jangan lupa, kalau makan, dihabiskan ya, Nak, nasinya. Jangan dibiasakan menyanyikan nasi. Nanti nasinya nangis loh. Ibu, itu lagi, mana bisa sih nasinya nangis? Tapi aku pun sebagai anak dan tahu diri. Aku malu pada bapakku yang mau lumpuh. Aku tak
Mulai sekarang, aku harus bersyukur. Tapi, apa yang maksud tadi? Katanya, kalau kita tidak menghabiskan nasi di piring, nanti nasinya nangis. Emang ada yang nasi nangis? Ya, aku ingat sekarang. Aku punya sebuah buku. Mana yang ceritanya? Nah, ini dia. Buku ini diberikan nenekku dulu waktu kecil. Nah, ini dia. Nyai Pohaci, legenda Dewi Padi. Udah lama aku baca cerita ini. Aku seorang dewi. Dari tubuhku tumbuhlah kehidupan. Dari darahku mengalir sungai. Dari dagingku tumbuhlah sayuran dan buah-buahan. Dari tulangku tumbuhlah pepohonan. Dan dari biji mataku lahirlah padi. Aku bukan lahir dari rahim manusia, tapi dari cinta semesta. Aku bukan ratu, aku bukan dewi yang duduk di singgasana, tapi aku benih yang jatuh ke bumi, tumbuh menjadi harapan. Orang-orang menyebutku Nyai Pohaci. Tapi kini aku sering dilupakan. Padiku dibuang, petaniku diperas, alamku diabaikan. Padahal aku dikorbankan demi manusia, demi kehidupan. Dan kini manusia lupa. Mereka membuang nasi seenaknya. Mereka melupakan nilai padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Ilmu padi yang agung. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti, Ibu. Mengapa Ibu selalu berpesan supaya aku tidak menyanyiakan nasi? Aku mengerti bagaimana padi bisa menjadi nasi. Bagaimana pengorbanan Nyai Pohaci dalam legendanya. Bagaimana pengorbanan Bapak
yang mencucur pengul setiap hari. Aku memang tak tahu diri. Maafkan aku, Bapak. Maafkan aku, Nyai Ibu Haji. Aku anak seorang petani yang justru tak tahu akan kehidupan dari padi. Di manakah Ibu Haji sekarang? Di mana? Apa kalian tahu siapa Ibu Haji? Mungkin dia sedang menangis di balik kabut pegunungan. Atau sedih melihat kita melupakan akar kita sendiri. Dulu orang Sunda memuliakan padi. Upacara serentau bukan hanya sekedar ritual. Itu bukti syukur, tanda cinta pada alam. Mengingat bahwa kita ini tamu dan bumi adalah tuan rumah. Banyak sekali nilai-nilai yang dititipkan dari Ibu Haji. Gotong royong, rasa hormat pada alam, kesederhanaan. Itulah warisan Ibu Haji. Tapi lihatlah kini, apa yang kita lakukan? Apakah kita sengaja? Hutan ditebang untuk tambang, ladang dibakar demi sawit. Generasi muda hampir pudar tak mengenal budaya. Di kota, anak-anak tak lagi mengenal nama-nama tanaman. Generasi baru lebih kenal lagu makanan cepat saji daripada aroma padi yang baru dipanen. Apa? Pemerintah. Pemerintah hanya bicara swasembada pangan. Tapi apa? Bukankah impor beras masih terus berlanjut? Wahai pemimpin negeri, apa gunanya bicara tentang cinta tanah air kalau sawah digusur jadi perumahan? Apa gunanya bicara tentang identitas kalau Indonesia tak kenal siapa Ibu Haji? Tapi aku Saf, anak seorang petani yang tumbuh di negeri nan subur, tak akan tinggal berdiam diri lagi. Aku akan meneruskan suara dan pesannya Ibu Haji. Aku ingin menjadi bagian dari generasi yang mencintai tanahnya, yang menanam dan menjaga. Aku akan menjadi bagian dari generasi yang bercerita tentang legenda, bukan hanya rumus-rumus di sekolah. Aku akan menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya menonton televisi yang menayangkan berita-berita perselingkuhan. Tapi aku Saf, generasi yang bangga menyebut diri sebagai anak negeri, bukan sebagai peniru budaya-budaya luar. Padi ini bukan hanya sekedar tanaman yang menjadi beras. Ini bukti kehidupan. Ini tanda cinta. Nyai Ibu Haji, lihatlah aku. Lihatlah kami. Akan kutaburkan benih-benih cinta yang kau titipkan di bumi ini. Selain buku dongeng, nenek memberikan ini padamu.
guys, salsa.